untuk siapapun itu, kalau bisa menunjang pembangunan kita untuk melengkapi fasilitas yang utama di Luhur Pucaksari, kita mengharap sangat banyak. Tentang fasilitas, terutama kan masalah jalan tadi. Masalah jalan itu yang merasa kesulitan. Kedua, masalah bangunan juga seperti kamar mandi, tentang air juga yang sangat mendukung itu terkait dengan upacara Riki. Air yang sangat kita kesulitan. Samping itu dari pihak pemerintah juga saya sangat mengharapkan bantuan beliau. Semoga dari adanya dari tim dari channel ini bisa istilahnya memberikan suatu spot kepada kita di sini. Semoga beliau dari terkait dengan pemerintah bisa melirik dengan adanya pura di sini gitu. Om Swastiastu. Nama tiang I Gusti Ngurah Widarma Yasa, kapasitas tiang Riki Ring Adat Bubugan sebagai bendesa adat semenika. Yang jelas letak atau posisi pura niki terletak di Kabupaten Tabanan, alias lengkapnya Ring Desa Adat Bubugan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Nah, untuk menuju ke tempat pura niki yang namanya Pura Luhur Kayangan Pucaksari yang sebenarnya terletak di Desa Adat Bubugan, bisa kalau mau ada orang mau nangkil ke sini, bisa datangnya dari Tabanan. Kalau dari Tabanan itu menuju ke utara langsung Kecamatan Penebel, langsung ke utara menuju Desa Senganan. Dari Desa Senganan kurang lebih dari 1 kilo menuju Desa Adat Bubugan. Di sanalah letak Pelinggih Pucaksari. Nah, justru karena dipun umpamanya ada rekan-rekan teman-teman dari daerah Marga, bisa juga dari Marga atau dari Badung lewat Marga juga bisa. Terus dari Marga lewat Apuan di pertigaan ke kiri menuju Senganan, langsung dah belok kanan ke utara itu. Nah, termasuk juga kalau rekan-rekan dari Singaraja juga bisa tembus di Baturiti, dari Baturiti juga menuju Pacung dan menuju Apuan kembali ke Senganan seperti yang saya sebutkan tadi. Om Swastiastu. Inggih, titiang memperkenalkan diri. Titiang muastai ketut kita nyana ring semongkonin Riki ring Luhur Pucaksari, titiang ayah ring Balai Panjang, santukan juru pemangku utama Riki Nagana Kalisungkan, titiang nganganin indik pemargi Rahina Salimangkin. Keberadaan Pelinggih Luhur Pucaksari sanika empon untuk Desa Pekraman Bubugan, sejarah secara pasti kami tidak tahu. Seumuran kami pun kakek nenek kami yang dulu juga seorang pemangku yang ngayah Riki pada waktu masa kecil kita bertiga di sini, bahwa keberadaan Pelinggih seperti ini memang dari dulu. Tapi secara pasti sejarahnya kita belum dapat menggali, dalam arti secara detail kapan Pelinggih ini didirikan, kapan renovasinya. Kita sebagai generasi penerus mungkin yang ketiga tidak mengetahui secara pasti. Tetapi yang jelas bahwa ada petekat dari penglingsir kita dari terdahulu bahwa keberadaan beliau, parahyangan beliau yang 7 undak, mungkin Sabta Petala itu istilahnya, itu tidak boleh dirubah sama sekali. Sehingga susunan apapun itu yang kita dapati sampai sekarang adalah tetap seperti ini. Tetapi ada hal-hal
lain penunjang dari keberadaan Pura Luhur Pucaksari secara umum bahwa tidak hanya satu pundan berundak seperti ini yang kita yang diwariskan kepada kita, tetapi ada juga Meru Tumpang 9, ada Meru Tumpang 1, terus ada penyimpanan, mungkin ada Lumbung Agung, ada Ida Sri Sudana Menegale, ada Balai Agung, Ring Jabo Sisi, terus ada Pura Petali, Ring Sor, selanjutnya benten Pura Gempong. Itu keterkaitan keberadaan Pura Luhur Pucaksari. Nah, dalam arti bahwa penunjang utama dari Luhur Pucaksari masih banyak lagi, misalnya di sana ada balai untuk pertemuan ide susunan, seandainya wenten pada waktu piodalan yang tiap 610 hari Budo Umanis Perang Bakat, kita di sini bahwa dalam saat odalan jelih seperti itu wenten pengerauh, artinya ada tapakan-tapakan dari luar daerah sini sareng-sareng nyaksikan Puja Wali, sareng-sareng memputang Puja Wali, sehingga ada fasilitas-fasilitas yang lain penunjang di lingkungan ini. Itu yang sebenarnya boleh, artinya pembangunannya mengikuti perkembangan. Tetapi dalam hal arti tidak lempas dari pakem-pakem yang sudah diberikan kepada kita sama leluhur kita. Tetapi secara visual boleh kita mengadakan perbaikan, misalnya renovasi-renovasi yang sesuai dengan keperuntukannya. Kekurangan dalam rangka untuk melengkapi fasilitas yang ada penunjang dari Pura Luhur Pucaksari pasti ada. Kalau kita jujur banyak sebenarnya yang perlu kita perbaiki. Satu, mungkin pembangunan penunjang yang tadi saya katakan secara kasat mata memang sudah kuno, artinya sudah lama, perlu renovasi, sehingga kalaupun ada artinya bantuan atau apapun itu yang kaitannya dengan peremajaan lingkungan di Pura Luhur Pucaksari di luar pakem yang utama yang tidak boleh dirubah, kita sangat terbuka. Kedua, masalah fasilitas air, terus terang aja selama ini kita sumber airnya jauh di bawah, sehingga saat upacara tertentu kita tidak harus mencari air, dan tidak dalam upacara sehari-hari seperti ini kadang-kadang kita tidak ada air untuk tirto yang suci itu. Nah, untuk itu mungkin fasilitas air juga, karena itu adalah sarana penunjang dalam upacara yadnya adalah air adalah sumber sebagai tirta, sangat-sangat penting sekali. Kedua, mungkin masalah juga di pembangunan yang lain, mungkin fasilitas kamar mandi dan lain segalanya, karena selama ini penangkilan kita di Bubugan banyak juga saudara-saudara kita yang dari luar nangkil sini dalam keadaan mendadak, dalam arti karena mungkin keterbatasan waktu mereka tidak menyampaikan itu langsung, sehingga kita sering terasa kelabakan gitu, dalam arti mencari air, mencari Twitter untuk keperluan itu. Indeks struktur artinya ayah-ayah kita di sini, satu yang ide artinya pemangku utama Riki pemangku gede, wenten pendamping Riko Ring Meru, wenten sekali tiang Ring Balai Agung, Ring Jabo Sisi, wenten malih penglingsir tiang Ring Petali. Nika artinya dalam pelaksanaan yadnya kami semua dalam arti yang satu lingkup di Luhur Pucaksari yang artinya yang ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan upacara itu. Di samping pengempon, di samping juga pemangku-pemangku tiang lain di desa niki ada pemangku desa juga sama-sama. Tetapi secara pokok yang bertanggung jawab secara bertanggung jawab secara keseluruhan adalah pemangku di sekitar lingkungan Luhur Pucaksari.
Yang pasti kami berharap, karena kebetulan juga kita di Bubugan ini masyarakatnya sedikit dan penangkilan semakin hari semakin banyak, dalam arti harapan kita sih supaya saudara-saudara kita yang seumat sedharma nangkil ke Luhur Pucaksari berasa kenyamanan dalam arti seperti fasilitas dan juga pelayanan kita di dalam hal pelaksanaan yadnya. Harapan kita supaya siapapun pemuda nangkil untuk datang ke Luhur Pucaksari, dan harapan kita juga dari pemerintah atau siapapun itu kalau bisa menunjang pembangunan kita untuk melengkapi fasilitas yang utama di Luhur Pucaksari, kita mengharap sangat banyak. Nah, untuk kondisi masalah pelinggih, yang jelas seperti apa yang kita nanti ucapkan, terutama letak pura niki terletak ya di pedalaman, boleh dibilang hutan kan itu, karena lingkungan di pura ini masih alami, masih banyak pepohonan yang besar-besar. Terus masalah kondisi pura tentang fisik yang terutama di Utamanin Mandala ada berupa bentuk bangunan seperti batu kan, itu yang disebut dengan Sabta Petala. Itu memang bangunan itu sudah lama, yang saya tidak bisa sebutkan dari kapan gitu, karena termasuk dari nenek moyang sampai kakek kompiang saya itu ditanya juga tidak tahu asal usulnya kapan berdirinya pura niki gini. Nah, menten ada seperti sekarang itu ada pura bentuknya bebaturan, memang tidak diperkenankan untuk merenovasi ke seperti sekarang, bentuk baru itu istilahnya. Karena apapun yang terjadi di sana, seandainya ada batu-batu yang runtuh sifatnya, itu pun untuk memperbaikinya itu tidak boleh pakai semen. Harus dicarikan tanah yang ada di sekeliling itu. Nah, terkait dengan pura Kahyangan Pucaksari terdiri dari beberapa pura, ada juga pura istilahnya penyade, seperti ada istilahnya nama Kahyangan Pinggir yang bentuknya seperti Meru tumpang sio gitu. Di sebelah utaranya juga ada Pelinggih Petali, di sebelah kirinya ada Pelinggih Sungai Ratu Rambut Sedana, dan di sini ada juga Pelinggih Balai Panjang atau Balai Agung. Terkait dengan itu juga ada istilahnya Gedong Simpen untuk linggih ida susunan Ratu Mas, tapakan ida, termasuk mamas utawi tetekan ida kelinggan di kering balik gedong. Nah, terkait dengan nika juga ada bentuk bangunan seperti balai-balai panjang nika, istilahnya seperti yang tujuannya fungsinya untuk pada saat Puja Wali Driki, artinya kita ini di Bubugan istilahnya ngundang istilahnya ngerauhan seperti susunan yang ada di daerah Gianyar, di Payang Semo, di Perian Lebe, di Angsri, di Singankawan, Blatung, termasuk juga di Singaraja ada dari desa Kayu Putih yang disebut dengan Pura Pengekesan. Nah, terkait dengan itu ada linggih-linggih hida seperti linggih tapakan yang bisa kami sebutkan hanya seperti itulah gitu. Belum bisa kita renovasi atau perbaiki karena tersangkut masalah anggaran juga sangat terbatas. Nah, di samping itu terkait dengan akan menuju pura niki pastinya ada masalah jalan. Nah, jalan syukurlah pada saat ini gitu. Baru-baru ini bisa masyarakat swadaya untuk merenovasi atau memperbaiki jalan yang kemarinnya dari batu geladak sifatnya sislah seperti jalan setapak, suhurnya sekarang sudah bisa di tingkat ada pembetonan seperti itu. Mungkin Bapak tadi sudah lewat di sana, sepertilah keberadaan jalan. Yang sangat kami harapkan, karena saat Puja Wali di sini itu banyak istilahnya pemedek yang tangkil, di sanalah menemukan kesulitan karena tempat parkir juga jauh, sekitar 800 meter dari pura menuju parkir, di sanalah para pemedek parkir. Rasanya dari pemuda itu merasa merasa sungkan, merasa kesulitan karena kelelahan gitu. Nah, maka dari itu kita
kita di sini sebagai masyarakat Desa Adat Bubugan sangat mengharapkan partisipasi rekan-rekan yang seumat sedharma untuk bisa membantu keberadaan kita di sini biar sebagaimana bisa jalan itu untuk adanya pembebasan lahan sepertinya mungkin untuk ke depan bila bisa jalan itu ada tembusannya gitu. Samping itu dari pihak pemerintah juga saya sangat mengharapkan bantuan beliau. Semoga dari adanya dari tim dari channel ini bisa istilahnya memberikan suatu spot kepada kita di sini. Semoga beliau dari terkait dengan pemerintah bisa melirik dengan adanya pura di sini gitu. Tentang fasilitas, terutama kan masalah jalan tadi. Masalah jalan itu yang merasa kesulitan. Kedua, masalah bangunan juga seperti kamar mandi, tentang air juga yang sangat mendukung itu terkait dengan upacara Diki. Air yang sangat kita kesulitan karena memang sih ada sumber airnya tapi di bawah. Untuk kita mencari air itu pasti dengan istilahnya pakai listrik untuk ngangkatnya. Nah di sana pada saat itu ada kendala-kendala pada saat kita menggunakan air bisa listriknya yang macet, bisa pompanya yang macet gitu. Itu yang sangat kami harapkan bantuannya biar untuk menunjang fasilitas di sini apabila ada pemuda-pemuda dari daerah di luar desa adat termasuk di luar daerah atau di luar Bali gitu. Nah untuk itu masalah pembangunan secara jujur kami bilang pasti yang namanya bentuk pembangunan ini sumbernya dari swadaya masyarakat murni yang berupa iuran sifatnya gitu. Setiap pembangunan apapun itu bentuknya termasuk masalah pokaro apabila pada saat Pujawali itu pasti udah masyarakat sendiri yang kena biaya gitu. Nah mungkin ada juga pemuda-pemuda yang berpartisipasi untuk membantu itu memang sih sudah ada. Tapi tetap yang namanya pembangunan apapun mutlak itu dari masyarakat sendiri yang kena iurannya gitu. Untuk terkait dengan Nika ya masalah pura yang dibilang dari istilahnya yang namanya pura di Utamanin Mandala yang bentuknya seperti bebaturan kan memang di sana yang pernah kami dari rekan dari Puri Ubud kalau memang sih bisa direnovasi pura itu beliau akan mau berpartisipasi untuk merenovasi dari bahan yang baru gitu. Tapi untuk tentang Blinggih yang berupa bentuknya itu seperti bebaturan, memang menurut keyakinan di sini tidak diperbolehkan untuk merenovasi dari bahan lain gitu. Tapi justru kendati kemarin waktu Pujawali di sini kurang lebih hampir 1 tahun kita sempat juga mengundang Bapak Gubernur Pak Wayan Koster, beliau pun sudah sempat beliau hadir untuk menyaksikan menyaksikan Pujawali pada saat itu. Nah di sana mungkin ada rekan-rekan teman-teman termasuk dari pemangku juga menceritakan kepada beliau tentang keberadaan Blinggih ini yang sangat-sangat perlu memohon partisipasi beliau terutama dari pihak pemerintah itu. Ya tanggapannya beliau itu yang jelas pasti beliau berusaha gitu. Berusaha tapi karena kita di sini menemui hambatan karena ada hambatan-hambatan di perjalanan ini. Nah kita selaku masyarakat di sini khususnya dari prajurit adat belum sempat mengajukan tentang hal-hal
tentang hal-hal pembangunan seperti pembangunan fisik terkait dengan masalah jalan juga itu. Nah mudah-mudahan dari waktu sekarang ini untuk kedepannya kita berusaha akan melakukan hal seperti itu biar semoga beliau dari pihak terkait dari pemerintah bisa berpartisipasi untuk menunjang untuk membantu kita di masyarakat Bubugan. Yang paling sangat diinginkan terutama dari pihak pemerintah karena di sini sebutannya sudah merupakan suatu pelingga kayangan jagat gitu. Bila mana perlu kalau memang itu bisa diperjuangkan, bisa dibantu oleh pihak terkait dari pemerintah, bila mana perlu bisa pura ini artinya seperti ada pura-pura kayangan jagat yang lainnya termasuk seperti di Batu Karu, di Wesikalung, termasuk di Patali. Kalau di sana katanya ini saya belum pasti ada kegiatan seperti pembangunan dan Puja Wali itu pasti bantuannya sudah dari pihak pemerintah itu. Nah harapan kami dari Desa Adat Bubugan semoga aja seperti bisa karena terkait dengan apa yang saya ucapkan tadi karena sebutan pura ini termasuk sudah sebutannya kayangan jagat. Maka dari sebutan itu kita sangat mengharapkan bantuan beliau dari pihak terkait seperti pemerintah bisa membantu untuk membantu segala bentuk kegiatan di sini biar masyarakat kami ini di sini khususnya tentang dana untuk meringankan beban secara umum dari masyarakat kami gitu. Itu yang perlu sampaikan. Semoga aja beliau setelah ada tayangan seperti ini beliau merasa terketuk hatinya untuk ikut berpartisipasi dan membenahi segala bentuk yang bisa diperbaiki di sini gitu. Termasuk jalannya ya, khususnya masalah jalan lagi. Semoga aja ada perhatiannya dari beliau untuk membantu bagaimana istilahnya pada saat ada pemuda ke sini tidak menemui hambatan-hambatan gitu. Yeah. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mari kita lagi untuk ke depan. Ya, semua Om Santi Santi. Ya, sedikit yang perlu kami tambahkan lagi tentang penyengker utawi pagar dari kayangan Pura Pecaksari. Memang dari pagar ini dari dulu sudah memang tidak diperbolehkan untuk membuat pagar dari seperti pagar sekarang seperti batu bata apapun itu bentuknya. Karena di sini itu di Pura Kayang Pecaksari sudah ada pagar yang berupa bambu bun yang bentuknya melilit di sekeliling pura memang sudah terlihat bambu bun itu seperti pagar itu. Nah di samping itu adanya bambu bun itu asal mulanya dan kapan adanya memang kita ini tidak pernah tahu itu. Nah di samping itu adanya bambu bun juga sumber pertamanya di mana awalnya memang kita di sini tidak juga tahu. Karena bentuknya sudah menjalar di sekeliling pura itu sudah menjalar di sekitaran pura sudah menjalar bambu bun gitu. Yang setiap saat ada umpamanya ada kebersihan melakukan bersihan itu pun tidak boleh dipotong sewenang-wenang. Nah, kalau memang ada yang menjalar ke tempat-tempat pura bisa kita tarik kita alihkan tempat yang lain seperti itu. Memang tidak ada tidak sewenang-wenang orang berani memotong itu gitu. Nah masalah Kori Agung
Memang juga seperti adanya tentang Plinggih di Utamanin Mandalo itu, memang Kuri Agung hanya bentuknya seperti itu aja. Artinya yang seperti kenyataan yang sudah ada sekarang itu. Ya, tidak bisa dibangun yang bentuknya seperti apit surang yang tinggi itu modelnya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Penyengker gitu.